Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Junita NIM 1914080048. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biomaterial. Pengertian biomaterial dan hubungannya dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu biomaterial. Biomaterial adalah semua materi sintetik yang digunakan untuk menggantikan atau memperbaiki fungsi jaringan tubuh berkelanjutan atau sekedar bersentuhan dengan cairan tubuh kadangkala terbatas karena tidak meliputi seperti instrumen, bedah atau dental. Sedangkan menurut Larson, biomaterial adalah suatu materi dengan sifat yang baru digunakan sebagai perangkat medis dan mampu berinteraksi dengan sistem biologis. Biomaterial ini merupakan bidang dengan berbagai disiplin ilmu yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman mendasar dari sifat-sifat material secara umum dan interaksi material dengan lingkungan biologis. Biomaterial pada dasarnya adalah materi dari badan hayati. Setiap substansi atau kombinasi substansi sintesis atau alami yang dapat dipakai pada periode waktu tertentu. Sebagian bagian atau keseluruhan sistem yang mengadakan atau menggantikan setiap jaringan, organ atau fungsi tubuh. Biomaterial berkenaan dengan aspek bidang material dan peralatan medis. Seorang ilmuwan biomaterial berurusan dengan sifat kimia dan fisika dan material dan kecocokannya untuk perangkat khusus. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana sifat ini berubah dengan lingkungan biologis dan bagaimana material mempengaruhi tubuh. Mempelajari mengenai keterkaitan tersebut sangat penting untuk dipelajari dan sangat berkembang pesat saat ini. Yang kedua yaitu tentang sejarah biotermal. Definisi biomaterial secara umumnya adalah suatu material tidak hidup digunakan sebagai perangkat media dan maupun berinteraksi dengan sistem biologi. Adanya interaksi ini mengharuskan setiap biomaterial memiliki sifat biokompatibilitas, yaitu kemampuan suatu material untuk bekerja selaras dengan tubuh tanpa menimbulkan efek lain yang berbahaya. Ide untuk menggantikan organ manusia yang rusak dengan menggunakan materi. Material yang tak hidup ini telah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dimulai oleh bangsa Romawi, Cina dan Aztec yang memiliki peradaban kuno, tercatat menggunakan emas untuk perawatan gigi. Pada masa itu, perkembangan biomaterial diuji coba secara trial and error terhadap tubuh manusia ataupun bintang, namun tingkat kesuksesannya tidak maksimal. Prinsip fluida pada aliran manusia. Yang selanjutnya yaitu fungsi biomaterial pada tubuh manusia. Biomaterial merupakan material sintesis yang dipakai untuk menggantikan bagian dari sistem hidup atau untuk berfungsi secara terikat dengan jaringan hidup. Biomaterial pada dasarnya adalah material dari bahan penyakit. Setiap substansi atau kombinasi sintesis atau alami yang dapat dipakai pada periode waktu tertentu sebagai bagian keseluruhan sistem memperlakukan, mengandalkan atau menggantikan setiap jaringan, organ ataupun fungsi tubuh. Biomaterial memiliki beberapa kekurangan. Tidak seperti organ yang memiliki fungsi kompleks, biomaterial hanya memiliki fungsi tunggal. Kemudian respon jaringan terhadap biomaterial biasanya berupa respon toksis dan respon asing tubuh. Biomaterial merupakan bahan yang dapat digunakan dalam tubuh manusia dengan tujuan memperbaiki, mengobati dan meningkatkan mutu hidup orang tersebut.
Yang keempat itu persyaratan biomaterial dapat digunakan dalam tubuh. Dalam pemilihan material yang akan digunakan untuk impian harus memenuhi beberapa syarat berikut. Biokompatibel material harus dapat menyatu dengan tubuh. Jangan sampai terjadi penolakan dari tubuh terhadap material yang implan. Material tahan korosi, degradasi, dan kausan. Material yang akan diimplan harus dapat bertahan lama di dalam tubuh saat fase penyembuhan. Karena di dalam tubuh manusia itu sendiri lingkungannya sangat korosif, sehingga dibutuhkan material yang tahan terhadap korosi. Yang ketiga itu mechanical properties yang sama antar implan dengan tulang-tulang manusia itu sendiri ketika sedang bekerja mengalami beberapa pembebanan. Hal ini dimaksudkan agar ketika impian tersebut bekerja dan mengalami pembebanan, maka impian tersebut dapat memenuhi fungsinya sebagai pengganti dari sandi tulang yang rusak. Yang keempat yaitu bioaktif. Material implan diharapkan dapat menyatu dengan jaringan ketika telah ditanam di dalam tubuh manusia. Yang kelima yaitu osteokonduktif. Material ini harus dapat menghubungkan atau sebagai perakantara tulang dengan implan. Bone plate adalah salah satu komponen implan yang dibuat untuk menggantikan struktur dan fungsi suatu bagian biologis yang berfungsi sebagai perangkat yang ditempatkan sebagai pengganti tulang. Biokompatibilitas adalah kemampuan suatu bahan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana bahan tersebut diletakkan atau ditanamkan tidak membahayakan tubuh di non-toksis. Dikatakan biomaterial apabila memiliki kriteria yaitu memiliki beberapa kategori. Kategori peserta toksik material yaitu material yang akan ditolak oleh jaringan tubuh ketika material tersebut dipasang di dalam tubuh manusia dan berpengaruh buruk pada sekeliling jaringan tubuh. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan material ke dalam tubuh yaitu simbol Mg nomor atom 12, berat atom 24,305, klarifikasi logam alkahil tanah, fase pada suhu kamar, padat, kepadatannya 1,738 gram per sentimeter, potong dadu, titik lele 650 Celsius, 1202 Fahrenheit, dan titik didih 1091 Celsius dan 1994 Fahrenheit. Logamnya yaitu baja, aluminium, tembaga, polimer, karet, plastik, material berdasarkan bio, kulit, tulang, kertas, lumber atau kayu, kompositnya fiberglass atau concrete. Material ini mendukung ikatan implan dengan jaringan sekeliling. Kategori keempat adalah biodegradable material. Material ini tidak beracun dan tidak menggabungkan diri ke sekeliling jaringan dan larut sepenuhnya setelah beberapa periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu klasifikasi biomaterial beserta kegunaannya. Biomaterial sintetik. Biomaterial sintetik telah dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi dasar, yaitu logam, keramik, dan polymer. Pengelompokan ini didasarkan pada susunan kimia dan struktur atom. Dan kebanyakan material yang ada sekarang termasuk dalam salah satu kelompok di atas. Namun, ada juga material yang berada di antara kelompok di atas. Material tersebut adalah komposit. Logam sebagai bagian dari material. Logam merupakan material yang sangat banyak digunakan untuk implantasi boarding. Polimer. Berbagai jenis polimer banyak digunakan untuk obat-obatan sebagai biomaterial. Keramik juga sudah banyak digunakan sebagai material pengganti dalam dunia kesehatan. Komposit. Material komposit yang sangat cocok dan baik digunakan di bidang kedokteran gigi adalah sebagai material pengganti atau tambalan gigi.
Biomaterial alam. Beberapa material yang diperoleh dari bintang atau tumbuhan, ada pula yang penggunaannya sebagai biomaterial yang layak digunakan secara luas. Keuntungan pada kegunaan material alam untuk implantasi adalah material ini hampir sama dengan material yang ada dalam tubuh. Material ini dapat membawa protein spesifik yang terikat di dalamnya dan sinyal biokimia lainnya yang mungkin dapat membantu penyembuhan. Contoh material alam yaitu kolagen, chitin, keratin, dan selulosa. Salah satu contoh dari material alam adalah kolagen yang hanya terdapat dalam bentuk serat, mempunyai struktur triplex helix dan merupakan protein yang sangat banyak terdapat pada binatang di seluruh dunia. Kolagen sudah dipelajari untuk digunakan sebagai biomaterial. Material implantasi ini biasanya dalam bentuk spok yang tidak memiliki kekuatan mekanik atau kekuatan signifikan. Material ini sangat menjanjikan sebagai perancang untuk pertumbuhan jaringan baru. Sifat biotermal. Sifat fisika dari biomaterial. Yang pertama itu apresiasi. Dari ketahuan apresiasi, kekentalan, relaksi tekanan, dan shape dan aliran. Teman-teman semua bisa melihat di sini. Yang kedua itu sifat termofisika dari bahan biomaterial, yaitu konduktivitas termal, difusi termal, dan koefisien ekspansi termal. Sifat mekanik biotermal. Menurut Ken, sifat-sifat mekanik dari biotermal dapat dibagi menjadi yang pertama yaitu kekuatan, kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan bahan menjadi patah. Yang kedua itu kekuatan tarik akibat beban tarik, kekuatan geser akibat beban geser, tekan akibat beban tekan, kekuatan torsi akibat beban torsi, kekuatan lengkung akibat beban bend. Kekerasan, kemampuan bahan untuk tahan terhadap pengoresan. Kekenyalan, kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan terjadinya perubahan bentuk. Kelakuan dan plastisitas. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan biomaterial. Biomaterial logam, kelebihannya yaitu kuat, keras, dan tangguh. Kekurangannya mudah korosif, mudah menyerap listrik, mudah beradu dengan benda lain. Biomaterial polimer, kelebihannya kenyal dan elastis, lebih akurat dan percetakan. Kekurangannya tidak kuat karena terlalu lunak, memerlukan sendok cetak perorangan. Komposit, kelebihannya kuat untuk tambalan, tidak berbahaya, sewarna dengan gigi, dan kekurangannya mudah mengerut, mudah rusak, warna mudah berubah. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang biomaterial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.